Bali mengukuhkan perannya sebagai destinasi utama wellness tourism dengan meluncurkan Bali Wellness and Beauty Expo 2025, sebuah acara internasional yang akan mempertemukan para pelaku industri kesehatan dan kecantikan dari seluruh dunia. Bertemakan Grow Well in Bali, Where Wellness Becomes Beauty, Expo ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2025 di Bali Beach Convention, Bali Beach Hotel, Tesanur, Denpasar. Bali Wellness and Beauty Expo 2025 akan menjadi acara tahunan yang dapat mempertemukan para profesional, pemimpin industri, dan pengusaha dari sektor wellness dan kecantikan global. Jadi kami ini memang menginisiasi agar Expo ini merangkul semua pihak ya, stakeholders yang ada di Bali, baik itu pariwisata maupun non pariwisata. Jadi Expo ini kita harapkan menjadi satu wadah promosi Bali khusus untuk bidang wellness dan beauty. Jadi kita sengaja mencari market yang memang juga sedang digalakkan oleh pemerintah tentang medical tourism, tentang wellness tourism juga ada. Nah, jadi untuk acara ini memang Expo ini merangkul semua bidang, apakah itu medicalnya sendiri, beauty-nya sendiri, banyak spa, banyak resort, banyak fitness centers yang ada di Bali, yoga dan pilates misalnya ya, meditation centers. Nah itu spa juga, dan itu kita ingin undang semua sehingga kita bisa memperkenalkan bahwa Bali ini mempunyai satu Bali menjadi satu destinasi yang holistik lah ya. Jadi semua sebenarnya sudah ada di Bali, tinggal bagaimana kita memperkenalkan ini kepada dunia, dikemas secara baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Untuk saat ini sudah berapa yang daftar? Tadi kan sudah ada disampaikan dari Cina ya, kami sudah ke Cina baru dapat 5 nih. Tapi sebenarnya sangat bersyukur karena kami ke sana ad hoc ya. Tapi sudah ada 5 perusahaan yang confirm untuk ikut hadir ke sini. Nah, dari Jakarta kemarin, perjalanan ke Jakarta sebenarnya sudah banyak yang tertarik, hanya saja memang belum menandatangani LOI karena di Indonesia mungkin kan harus lapor dulu ke atasan dan sebagainya ya, proses tersebut. Dan di Cina kebetulan yang hadir itu memang decision makers, jadi lebih mudah mereka untuk memutuskan. Kalau peserta lokal sendiri? Peserta lokal sendiri kan belum ada. Jadi baru 5 yang dari Cina itu saja yang sebenarnya sudah confirm hadir. Kalian melatar belakangi kegiatan ini dilakukan, ini pertama kalinya dilakukan. Iya betul. Jadi latar belakangnya sebenarnya ya kita melihat bahwa potensi tadi kan disampaikan Pak Ferry ya, potensi wellness itu kan bertumbuh 20%. Dibandingkan dengan GDP dari kita Indonesia kan hanya 5%, tapi di dalam bidang ini juga 20%, jadi 4 kali lipat. Berarti ini adalah suatu ini yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kemudian Global Wellness Institute sendiri juga sudah menyampaikan bahwa di Indonesia sendiri hampir 14 miliar dolar ya perputaran untuk bisnis wellness, tapi di dunia itu sudah triliunan dolar. Jadi sebenarnya ini masih punya kesempatan untuk berkembang jauh lebih tinggi lagi. Tinggal bagaimana kita mengemasnya sehingga kita mengambil porsi bisnis dari sana, dari berbagai sisi. Karena seperti yang saya katakan tadi, pilarnya kan banyak nih, pilar wellness ini. Jadi sangat luas. Nah itu yang, dan memang di Bali kami ingin menciptakan acara tahunan seperti yang diselenggarakan oleh Asita misalnya ya dengan BBTN. Nah kami ingin menciptakan ini khusus untuk wellness yang juga berkesinambungan. Jadi itu sih yang melatar belakangi kita. Jadi intinya orang Bali harus bersatu melakukan sesuatu untuk Bali. Jadi kita adakan di Bali sebagai acara tahunan yang representatif, yang internasional juga akan melirik. Karena Bali sudah menjadi mempunyai panggung tersendiri. Dia tujuan wisata ya, satu wisata tapi juga tujuan wellness juga sekarang, dan semakin digiatkan. Acara ini digelar kapan Bu, dan kenapa di bulan Juli digelar? Ya digelarnya itu 27 hingga 29 Juni 2025 ini. Kenapa kami mengambil kesempatan ini? Karena memang hari libur nasional, internasional juga libur, summer holidays. Kemudian kita tahu bahwa Juni hingga Agustus itu biasanya high season di Bali.
Jadi orang berbondong-bondong berlibur ke Bali, dan kami memilih destinasi ini karena memang ini KEK ya, kawasan ekonomi khusus untuk medical kan, untuk kesehatan, sehingga sangat cocok. Nah, kenapa juga di sini? Karena Denpasar, kota Denpasar dekat dan akan terselenggara bersamaan dengan adanya Pesta Kesenian Bali. Jadi harapan kami juga banyak menyedot para pendatang yang datang dari berbagai daerah di Bali dan juga dari luar Bali kan. Mereka datang untuk pentas dan sebagainya. Mungkin mereka juga ingin melihat sesuatu yang lain dibanding Art Center. Target pengunjungnya sendiri, Bu? Target pengunjung sekitar 5.000 selama 3 hari. Jadi itu yang kami inginkan ya. Untuk masyarakat umum ya? Ya, masyarakat umum. Kalau peserta exhibitors itu kami siapkan sekarang merancang 170 slot untuk ini ya, stand-nya atau booth-nya. Dan 170 mudah-mudahan bisa terjual semua ya. Jadi ini sangat tergantung dari berapa ini. Tapi harapannya ya. Buyers itu kami anggap begini. Jadi buyers itu adalah para peserta eksibitor sendiri. Karena mereka akan melakukan bisnis matching. Dan tidak menutup kemungkinan juga mereka yang datang pengunjung, mereka datang sebagai buyer. Gitu. Jadi kami buka di sini karena memang kan ada yang menjual produk secara langsung ya, UMKM dan sebagainya. Produk langsung bisa dibeli oleh para pengunjung. Jadi mereka itu kan buyers. Kalau dari B2B itu kami siapkan wadahnya dalam bentuk business matching. Yang mau dicapai Pak dari kegiatan Expo nanti? Ya. Yang jelas kita yang pertama mengadakan kegiatan seperti ini mengkombinasikan antara beauty dan wellness. So kalau umpamanya acara ini seperti ini dilaksanakan secara continuous, secara berkelanjutan, maka saya yakin industri wellness di Indonesia, terutama dimulai dari kami, itu bisa menjadi platform yang baik buat industri ini, perkembangannya. Saya kira itu tujuan utamanya. Kalau potensi Bali sendiri gimana, Pak? Seperti tadi saya sampaikan juga, Bali itu menjadi pintu gerbangnya. Dan oleh pemerintah sudah dijadikan tujuan pintu masuk utama untuk wellness tourism. Ya kan, itu sudah dituangkan dalam bentuk KEK kesehatan. Itu hanya baru satu, dan yang kita berada sekarang ini, dan itu adalah merupakan kelebihannya keuntungannya. Dan karena memang infrastruktur juga sangat di Bali. Barusan saya ngobrol, ini saya nggak tahu beliau dari mana aslinya, tapi bahasa Indonesia juga nggak bisa. Ternyata udah buka usaha di Bali di Ubud, sound healing. Dan itu sangat menurut saya memperkaya ya Bali. Ini ceritanya kan gayung bersambut. Pemerintah maunya ke sana. Tentunya apapun program pemerintah nggak akan tersosialisasi dengan baik kalau nggak disambut oleh bisnis, stakeholder bisnis kan. Nah inilah Mai Melali itu membuat ini melihat sebagai peluang bisnis, mengumpulkan semua yang untuk mempromosikan program ini sehingga Bali punya destinasi baru. Orang akan datang ke Bali untuk melakukan promosi, dan kita juga akan mengenalkan bagaimana sih Balinese Wellness itu.